Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Saputra dengan NIK 19030031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jawaban yaitu tentang mata kuliah analisa dan perancang sistem untuk ujian tengah semester. Nah, di sini yang pertama adalah apa ya nama aplikasi atau sistem yang akan Anda jadikan proyek akhir pada mata kuliah ini. Dan yang kedua, apa tujuan dari pembangunan aplikasi sistem yang Anda usulkan? Dan ketiga, kenapa aplikasi atau sistem tersebut Anda bangun? Uraikanlah hasil analisa sebagai alasannya. Yang keempat, berdasarkan jawaban Anda di atas, desainlah diagram konteks, diagram komposisi atau hierarki. Kemudian diagram level 1 jika ada, diagram level 2 jika ada, dan seterusnya. Oke, langsung saja yaitu yang pertama, jawaban yang pertama yaitu mengenai aplikasi. Aplikasi yang saya buat adalah yaitu aplikasi yang saya buat yaitu adalah mengenai aplikasi TSPS atau yang disebut T-shirt, Pen, dan Sauce Size. Mengapa saya memberikan nama tersebut? Ini adalah sebuah terobosan yang terbaru. Mengapa saya berbicara seperti itu? Ini adalah pure benar-benar ide dari saya untuk membuat suatu program atau membuat suatu aplikasi yang mana aplikasi ini adalah untuk mengukur mengetahui ukuran baju, celana, dan sepatu dengan cara yaitu dengan scan. Dengan scan. Dengan scan ini nanti bisa menghasilkan sebuah ukuran-ukuran celana, sepatu, dan pakaian. Oke, itu adalah jawaban dari nomor satu. Kemudian yaitu nomor dua. Apa sih yang Oke, kita next dulu. Nomor dua, apa tujuan dari pembangunan aplikasi atau sistem yang Anda usulkan? Di sini yang tertera apa tujuan dari pembangunan. Jadi adalah tujuan saya membangun aplikasi ini adalah untuk memudahkan para customer untuk mencari ukuran baju, celana, dan sepatu di suatu tempat atau mall. Jadi ini konsepnya adalah saya ingin membuat suatu teknologi yang terbarukan. Mengenai ini sebenarnya saya kemarin ingin ikut melombakan ini di PKM, yaitu ini saya akan buat di suatu mall atau di toko yang besar seperti Matahari Department Store. Nah, itu saya akan membuat suatu implementasi ini di mana nanti orang bisa cuman men-scan tubuhnya separuh tubuh aja dia bisa menghasilkan t-shirt. Contoh tujuannya ini supaya untuk memudahkan ketika ini nanti aplikasi ini akan terbagi menjadi dua, yaitu inputan secara manual mengisi tinggi badan secara manual dan berat badan secara manual. Jika orang tersebut tidak hadir. Tapi kalau misalnya kita ingin mengecek ukuran baju kita sendiri dan di mana letak letak apa tuh namanya letak tempat baju itu sendiri dan ukuran baju kita sendiri, kita langsung bisa berdiri di depan komputer yang sudah disediakan software yang saya buat. Kemudian di bawahnya itu ada timbangan, di mana timbangan tersebut langsung terkoneksi oleh komputer. Jadi ketika kita berdiri di atas komputer, di atas timbangan, maka dia akan terkoneksi langsung ke komputer. Nah, misalkan saya berdiri, berat badan saya yaitu 68 kilo. 68 kilo ini nanti akan secara otomatis terinputkan oleh ke komputer. Kemudian kalau tinggi badan juga akan secara otomatis bagaimana dia akan dari hasil scan ini dia akan bisa menentukan tinggi badan. Mengapa seperti itu? Saya pernah melihat beberapa studi kasus kakak tingkat mengenai ini. Yang pertama adalah kemarin ada salah satu kakak tingkat menggunakan TA untuk pengukuran tinggi badan dengan separuh 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 tubuh. Nah, dan artinya ini adalah suatu algoritma yang mana algoritma tersebut menghitungkan antara jarak bahu ke bahu sisi lainnya. Kemudian sedangkan di sini nanti bisa melihat usia dan jenis kelamin yaitu melalui kerangka di mana kerangka tersebut adalah ukuran dari gerak suatu gerak atau unik dari si wajah itu. Nah, itu adalah salah satu algoritma yang mungkin bisa diterapkan di software saya. Juga akan mengetahui jenis kelamin dan usia sama tinggi badan dan berat badan inputan secara otomatis. Nah, jadi aplikasi ini juga bisa disebut aplikasi AE atau Electrical Intelligence. Mengapa seperti itu? Karena semua halnya ini akan dikaitkan secara otomatis dan ada juga secara manual. Dan tentunya bukan hanya menentukan ukuran baju dan celana sepatu, namun juga software yang saya buat ini adalah untuk kedepannya ini adalah
dia selain memunculkan ukuran itu, tapi dia juga menentukan di mana lokasi baju-baju untuk ukuran tersebut. Kemudian juga akan menampilkan gambaran-gambaran sepatu yang cocok untuk kita. Nah, berdasarkan size sepatu yang masih ada. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nomor 3, kita baca soalnya terlebih dahulu. Kenapa aplikasi atau sistem tersebut Anda bangun? Uraikanlah hasil analisis sebagai berikut. Jadi kenapa aplikasi sistem ini saya bangun? Alasan mengapa saya ingin membangun aplikasi ini dengan meningkatnya persaingan pengembangan teknologi pada era 5.0 di seluruh belahan negara, maka negara kita harus menuntut, kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Jika tidak, kita akan ketinggalan zaman. Di mana saya mengembangkan aplikasi ini untuk bertujuan memudahkan masyarakat ketika hendak membeli sebuah pakaian dan sepatu di sebuah mall atau toko yang besar, namun tidak tahu di mana letak posisinya dan juga tidak mengetahui size ukurannya. Nah, ini sangat membantu walaupun tidak begitu banyak sih. Kemungkinan kalau dipresentasikan membantu atau tidak membantu, untuk hal ini adalah kemungkinan 70% ini akan membantu dan 25% kebiasaan orang adalah dia langsung mencobanya atau di kamar pas. Tapi hal ini akan membantu di mana letak baju yang sesuai dengan ukuran kita dan di mana tempat blok berapa, lantai berapa, dan ini akan terkoordinirkan dari database tersebut. Kemudian eh, maka aplikasi ini akan membantunya, dan aplikasi ini saya buat metode dua hal yang telah saya sebutkan. Yang pertama menggunakan teknologi AE serta manual. Jadi ada teknologi yang secara otomatis menginputkan tinggi badan semua. Namun ada juga yang secara manual, yaitu dengan cara menginputkannya seperti yang saya jelaskan pada nomor 2. Apa eh, mengapa jika manual digunakan ketika kita tidak membawa seseorang yang akan dibelikan pakaiannya tersebut, maka kita menginputnya secara manual. Itu adalah jawaban nomor 4. Jawaban yang manual. Itu nomor 3. Kemudian yaitu kita akan membahas secara rinci mengenai diagram konteks. Bagaimana sih alurnya atau diagram konteks dan diagram komposisi hierarkinya? Oke, kita akan bahas. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai diagram konteks. Oke, di sini adalah ini nanti saya akan membuat. Jadi tidak perlu khawatir. Ini misalkan ada yang bertanya, Andika, apakah ini akan secara real otomatis bisa mendapatkan hasil yang spesifikasi? Maksudnya pas sama ukurannya, ya saya bilang ini akan pas pada ukurannya. Mengapa? Karena di sini saya ketika kita ingin membuat mengukur, kita ada 4 menu yang terdiri 4 menu, yaitu bayi, anak-anak, orang dewasa, dan orang gemuk. Ketika kita menginput bayi, maka contoh nih orang dewasa, saya akan memencet tombol menu dewasa, maka akan tampil secara langsung yaitu adalah sebuah kamera yang mana kamera itu untuk apa ya namanya, untuk menangkap foto kita, menentukan tinggi badan kita, terus kemudian menentukan jenis kelamin, usia, kemudian juga nanti secara langsung timbangan yang dibawa akan menginputkan berat badan. Sehingga di sini saya menggunakan yaitu namanya algoritma perhitungan, di mana perhitungan itu yaitu tinggi badan. Untuk di sini saya menggunakan algoritmanya yaitu tinggi badan, spesifikasinya pas, yaitu tinggi badan dikurang 110. Contoh aja begini, ketika di sini tinggi badan udah ditemukan, kemudian berat badan udah ditemukan. Contoh, tinggi badan saya 170. Kemudian berat badan saya adalah 60. Maka dari 170 tadi dikurang 60, maka hasilnya adalah 60. Maka berat badan saya profesional dan tentunya nanti akan diarahkan sesuai dengan algoritma atau di database yang sudah saya perencanakan. Ya, misalnya ukuran X ini berat badannya sekian, untuk ukuran XL sekian, double XL sekian, kemudian ini sekian sekian. Nah, algoritmanya adalah seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang lebih lanjutnya ini adalah ketika bayi. Nah, bayi ini nanti ada arah yang ke sini adalah timbangan. Timbangan akan secara otomatis masuk ke sistem. Nah, kemudian di dalam bayi ini ada tinggi badan juga. Tinggi badan juga akan menggunakan kamera, jenis kelamin dan usia, dan sistem akan mengembalikan hasil kepada ukuran baju tersebut. Di sini ada ruangan dan timbangan. Ini adalah hasil diagram konteks yang saya buat
untuk gambaran saja. Kemudian yang terakhir adalah mengenai diagram dekomposisi atau hierarki. Di mana dekomposisi atau hierarki ini adalah yang pertama yaitu di atas itu adalah aplikasi TSPS size. Di yang kedua adalah ada 4 menu. Yang 4 menu itu terdiri dari beberapa kode yang dimana saya beri kode karena tidak muat saya tulis di sana. Yang pertama di kolom pertama itu setiap angka 1 itu merupakan berat badan, tinggi badan, jenis kelamin. JK itu adalah jenis kelamin dan usia. Kemudian tidak perlu saya jelaskan karena ini cukup mudah untuk dipahamin. Kemudian kalau diagram DF di level 0, saya membuatnya hanya sampai diagram DF di level 0 saja. Yang mana DFD level 0 ini adalah mengenai beberapa hal terkaitan sistem. Nah, jadi kenapa saya di sini di customer ini hanya membuat satu? Karena sebenarnya ada bayi, anak-anak, terus remaja, dewasa, dan oversize. Sebenarnya saya ingin buat tapi terlalu banyak, tapi saya singkat aja customer, di mana customer ini jika alurnya adalah nah, ya customer kan langsung di bawahnya kan langsung ada timbangan tuh. Jadi di sini ada pengukuran berat badan secara langsung sekaligus kita juga menginput. Nah, di sini ada kita nanti di sini menggunakan kamera akan menghasilkan timbangan akan melaporkan hasil ke sistem, kemudian sistem akan mencari pengecekan di mana ruangan tersebut dia akan memproses di mana ruangannya lantai berapa dan blok berapa. Nah, ini adalah nanti setelah dalam ruangan ini ketemu di database atau di dalam sistemnya itu atau di dalam algoritma di dalam source code-nya, maka yang akan terjadi adalah dari ruangan ini akan dikembalikan ke sistem untuk menampilkan hasil dari apa yang kita inginkan. Nah, dari sanalah untuk mendapatkan sebuah hasil liputan. Jadi ada kesimpulannya adalah dari ujian tengah semester saya ini mengenai ini semua, yaitu saya ingin membuat aplikasi di mana aplikasi tersebut menggunakan sebuah teknologi di mana teknologi tersebut ialah untuk mengukur tinggi badan, berat badan, serta ukuran sepatu dengan algoritma perhitungan screening wajah atau separuh badan sehingga bisa menghasilkan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.